ketika kamu mendekati seorang anak, itu jarak atau level matamu dengan si anak itu harus sejajar. Syukur kamu bisa lebih rendah sedikit. Nanti itu akan merebut simpatinya, kemudian si anak tidak takut kepadamu dan dia akan bisa berkomunikasi dengan kita. Percaya, sayang, sahabat. Nah, kalau Acong sendiri, Dokter Acong sendiri, ketika saya menyebut Cak Nun, apa 3 kata yang terlintas di dalam benak? Guru. Guru itu bisa satu area dengan sahabat, Mas. Ya. Tapi yang pertama terlintas tetap guru, Cak. Jadi saya tetap nganggap Cak Nun itu guru saya. Yang kedua, saya kalau nganggap sahabat saya belum berani. Mungkin beliau nganggap saya itu kehormatan buat saya untuk dianggap sahabat beliau. Kenapa saya sebut kata sahabat? Karena ketika saya tanya mengenai profesionalisme dan profesionalitas, kan selama ini agak kurang dibedakan antara profesionalitas dengan profesionalisme. Kan belum, ya pokoknya biasanya kan disebutnya profesionalisme. Kalau menurut saya itu yang dimaksud profesionalitas. Profesionalitas itu adalah hal-hal yang menyangkut tanggung jawab seorang dokter. Kalau profesionalisme itu kan itu ideologi, itu bisa menjadi institusi, itu bisa menjadi kepercayaan yang padat dan seterusnya. Seperti ormas seperti NU, Muhammadiyah itu kan isme itu. Nah, kalau saya menyebut profesionalitas yang disebut Mas tadi. Nah, sehubungan dengan profesionalitas ini, saya tuh mikirnya, nek ngono cocoknya dokter itu gini, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya sohibul bait. Tuan rumah. Sohib itu teman. Jadi misalnya kalau Pak Edot ini ya sohibus sikhah, jadi sahabat saya dalam urusan kesehatan, kan gitu bisa sohib. Tapi dasarnya sohib dari persahabatan, jadi ketulusan antar manusia, bukan dokter dan pasien, tetapi sahabat yang sama-sama menyayangi sebagai sesama manusia gitu ya. Termasuk guru tadi kan yang terbaik adalah kalau bersahabat antara guru dan murid, karena guru itu kan siswa dikotominya, kalau murid itu murad. Ini selama ini nggak pernah dipikir juga. Kalau murid itu dari kata aroda yuridu muridan, orang yang menghendaki ilmu. Murad adalah orang yang mensuplai ilmu. Dia yang menyediakan, dia yang sasaran kehendak tadi itu. Nah, kalau guru dan siswa itu kan dari wacana-wacana kebudayaan Sangsekerta, Hindu, Kawi, Jawa kuno dan seterusnya kan. Dan itu oke-oke saja. Tapi kalau guru sama murid lucu. Karena itu dari 2 peradaban yang sangat berbeda gitu loh. Maka ketika saya tanya soal profesionalisme itu, maksud saya, loh Mas Edot kan sahabat saya dalam urusan kesehatan. Karena semua manusia itu kan hidupnya di antara sakit dan sehat. Sehat dan sakit. Nah, di sini kita harus punya sahabat sejati. Dan saya punya sahabat Mas Acong, Mas Edot yang itu kan. Jadi nomor 1 karena saya bersahabat, karena saya merasa disayangi dan saya pasti menyayangi, ya, dan saya karena sayang maka saya tidak bisa sayang kalau saya tidak percaya. Makanya 3 kata tadi ya, sahabat, percaya, sayang. Saya pengen nambah yang pertama tadi karena saya belum atur tentang profesionalitas. Jadi sedikit sekelumit itu, jadi profesionalitas itu kata benda, itu berisi serangkaian keterampilan yang menjadikan kita mendapat tanggung jawab. Tadi udah dibahas Mas Edot jauh ya. Jadi serangkaian keterampilan, seperangkat keterampilan yang menjadikan kita menjadi bertanggung jawab. Nah, yang membedakan antara yang berkurikulum atau tidak itu adalah batasannya. Katakanlah dulu sewaktu dokter umum saya batasannya seperti ini. Sewaktu saya disekolahkan ke spesialis, batasan saya seperti ini. Beliaunya ini spesialis konsultan, batasannya seperti ini. Dari situ kita punya acuan, kalau saya melakukan yang tidak seharusnya saya lakukan, itu kita sebutnya commission. Misalnya saya spesialis mata umum, kemudian saya melakukan operasi yang sangat canggih di luar kemampuan saya spesialis mata umum, itu berarti commission. Tapi kalau saya commission, yang bahasa Indonesia jadinya dapat komisi, itu artinya itu. Commission itu adalah melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Makanya kita dapat komisi. Jadi salah. Tapi itu tidak melanggar etika itu, Mas? Sangat melanggar. Makanya terus diasosiasikan komisi itu ya. Sebaliknya, kalau saya sebenarnya bisa melakukan misalnya tindakan operatif pembedahan katarak misalnya, mertua beliau kan
alhamdulillah mempercayakan pada saya. Cuman saya ujuk-ujuk mengatakan saya tidak mau, saya tidak bisa. Itu saya melakukan di bawah standar, saya namanya omission. Nah, dokter yang profesionalitasnya bagus, yang disebut profesional itu tahu betul, oh batas saya paling rendah seperti ini, paling tinggi seperti ini. Dan dokter yang pinter, dan seharusnya semua dokter Indonesia juga pinter, itu harusnya tahu betul itu dalam kerangka apa, bukan dalam kerangka yang lain, Cak. Dalam kerangka untuk sayang sama pasien. Ya. Jadi saya tertarik pada ini, misalnya saya harus belajar teknik pembedahan yang nyun sewu ya, yang sudah tidak berdarah-darah. Saya harus belajar pembedahan yang irisannya hanya 2, sekian milimeter. Itu wujud sayang saya pada pasien bahwa beliau berhak untuk di-treat dengan ilmu tertinggi. Jadi ini konsepnya sama. Jadi pasien kita sayangi sehingga pasien sayang sama kita karena memang ya seperti yang Cak Nun tadi bilang, konsepnya Mas, sahabat. Itu di dalam kurikulum waktu kuliah dulu ada nggak pelajaran itu? Ada. Bahkan di kode etik kedokteran kami pun itu ada satu klausul bahwa dokter harus melayani pasien dengan ini ilmu kan masalah budaya, Mas ya. Ini masalah sebenarnya, ini kan ranahnya budaya. Jadi manusia itu kan terdiri dari berbagai macam posisi hidup. Mas Edot itu bapak, suami, dokter, tetangga, anggota maiyah dan seterusnya gitu ya. Jadi dokter kan manusia, dokter juga bapak atau ibu dari anak-anaknya dan seterusnya. Jadi kalau kuliah, kurikulum itu kan tidak ada hubungannya dengan manusia, hubungannya sama ilmu, batas-batas ilmu kedokteran. Jadi itu yang kenapa saya tadi menanyakan, sekarang untuk sayang kepada pasien itu ada kurikulumnya enggak itu? Sebab yang sayang kan bukan dokternya. Yang sayang kan manusianya. Nah, betul. Jadi pertanyaan saya sebenarnya dasarnya gini Pak Edot ya. Kan saya ini kenal banyak sekali dokter di mana-mana dan banyak di antara mereka yang memang religius, beragama secara taat, bahkan ada yang soleh ya. Mas Edot kan soleh, Mas Acong kan soleh. Soleh itu orang yang selalu memperbaiki keadaan. Soleh itu bukan orang yang selalu mengislah, orang yang selalu mendandani, orang yang selalu memperbaiki, mengubah dari sakit menjadi sehat, dari kurang menjadi pas dan seterusnya. Jadi dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 2 dan seterusnya. Jadi itu namanya soleh. Tetapi kesolehan ini, religiusitas ini kan ada nggak itu di dalam dimensi-dimensi yang dikandung oleh kurikulum kedokteran? Karena di situ kan urusan manusianya, bukan urusan dokter profesionalnya, bukan. Kalau letterlek nggak ada ya. Kalau letterlek itu kalau tertulisnya belajar sayang tidak ada, Cak. Tapi di Sekis Lab kita, Mas Edot, di laboratorium keterampilan medik itu ada satu pertemuan tentang empati. Nah, mungkin kita kurang apa ya, Mas Edot? Mengeksplor. Jadi jadinya aneh-aneh, Cak. Jadi saya jadi buka aibnya anak-anak kita. Jadi karena dulu yang dicontohkan adalah bagaimana tempat tidur ini nyaman atau tidak, apakah AC-nya perlu didinginkan, apakah selimutnya perlu dinaikkan. Nah dahulu kala tuh pernah ada contoh itu. Nah, salah kaprahnya sekarang kalau ujian yang keluar itu terus ya Mas Edot. Nah itu dia. Jadi teknis ya, sangat teknis. Aplikasinya ya, bukan esensi atau substansinya gitu ya. Jadi kadang-kadang karena kalau sudah ngomong empati itu kan sebenarnya kalau mau serius ya nanti sampai ke Tuhan. Ya. Kan mau tidak mau, meskipun itu nanti prakteknya adalah apresiasi dan penghayatan masing-masing mahasiswa yang atau masing-masing dokter, tapi tidak menjadi bagian yang eksplisit dari kurikulum. Tapi kan kalau sudah ngomong empati kan yang saya omongkan tadi, sayang, percaya, persahabatan, kemanusiaan dan sebagainya. Dan kalau sudah ngomong kemanusiaan kan, makanya tadi saya tanya banyak dokter yang soleh, tapi apakah kesolehan itu merupakan bagian dari kurikulum kedokteran? Kalau kurikulum tertulis sih nggak ada. Saya belum menemukan. Bahkan gini, teknik untuk supaya kita dekat dengan anak pada waktu kita memeriksa anak atau anak tidak takut kepada kita, saya tidak pelajari di dalam suatu kuliah khusus, di dalam suatu metodologi khusus. Tetapi saya dapatkan, Cak Nun ingat Pak Ali, Prof. Ali yang dari India, guru saya dari Kanada. Itu selalu mengajarkan kepada saya, ketika kamu mendekati seorang anak, itu
jarak atau level matamu dengan si anak itu harus sejajar. Syukur kamu bisa lebih rendah sedikit. Nanti itu akan merebut simpatinya, kemudian si anak tidak takut kepadamu dan dia akan bisa berkomunikasi dengan kita. Itu sesuatu yang saya dapatkan dari Pak Ali, bukan dari pelajaran. Ya, jadi kalau secara dalam pemetaan ilmu itu sebenarnya ilmu apa itu, Mas Edot? Supaya anak tidak takut ke kita itu kan bukan ilmu kedokteran, gitu. Itu kan bukan ilmu, ya bukan ilmu kedokteran, itu ilmu psikologi. Psikologi. Ya. Kita punya frase sambung rasa ya Mas Edot ya. Nah ya, ya. Sambung rasa kan tidak mungkin diajarkan. Ya, itu kita hanya dikenalkan fase itu, ada di keterampilan medik kita itu ada istilah sambung rasa. Tapi ya mungkin benar yang diapakan Dokter Edot tadi, mungkin mengeksplornya kurang. Jadi saya kalau pas bimbing adik-adik saya yang di mata itu, yang namanya empati itu bukan menanyakan AC-nya kurang dingin atau tidak, tapi benar-benar kita menyayangi. Salah satu contoh ekstrim adalah beberapa pasien kami kan nyuwun sewu yang ada yang salah satu bola matanya sudah dibersihkan, kemudian dipakai mata palsu. Nah, salah satu implementasi empati sayang yang sebenarnya adalah ya kalau jelas-jelas sudah tidak ada bola matanya ya nggak usah dites ini berapa. Itu sangat menyakitkan untuk pasien. Tapi kadang-kadang ini yang tidak sampai ya Mas Edot kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kita tahu betul mata kanannya sudah diambil, tapi jadi masih kalau tanya saya ini lihat berapa. rute dari permasalahan, kemungkinan opsi-opsi dari tugas dokter ya. Jadi kan ilmu kedokteran itu ilmu di satu ranah tertentu. Tapi kemudian karena pelaku dan sasarannya adalah manusia, maka perlu ada sambungan-sambungan kemanusiaan. Dan kalau sudah urusan kemanusiaan berarti nanti sampai ke Tuhan toh, sampai ke agama. Jadi ilmu kedokteran itu tidak akan bisa jalan dengan budaya yang enak antara dokter dengan pasien kalau tidak pakai agama. Makanya gitu kalau ya. Meskipun kalau saya ngomong agama itu bukan institusi Islam, kaum muslimin, NU, Muhammadiyah, MUI, enggak. Yang saya Islam itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya Sumeleh. Sumeleh itu orang yang sudah ikhlas terhadap kehidupan, orang yang sudah tidak rewel pikirannya, tidak rewel hatinya, orang yang sudah murni cintanya kepada Tuhan dan kehidupan gitu. Itu namanya Islam. Kedokteran menurut saya kan mestinya loh Mas, mudah-mudahan sampean setuju. Mestinya itu kan bukan hanya pelajaran tentang sembuh dan sakit. Itu kan pelajaran peradaban sebenarnya. Artinya setiap dokter harus punya kesadaran peradaban. Makanya kalau di sekolahan yang saya ikuti di Jombang itu kan ada, jadi kalau kurikulum kedokteran namanya taklim Mas, pembelajaran. Terus nanti ada di atas itu yang namanya takrif, pendalaman tuh sampai ke spesialisasi tadi takrif ya. Kemudian nanti ada takdib. Takdib itu ilmu kedokteran dijadikan budaya, dijadikan peradaban, yang saling menyelamatkan di antara manusia. Jadi itu takdib namanya gitu. Nah, saya kira kalau yang saya tuju itu mungkin adalah karena sekolah modern itu tidak sampai ke level takdib gitu loh. Tidak levelnya paling taklim gitu loh. Karena memang yang ada sekarang majelisnya majelis taklim, tidak ada majelis takrif, tidak ada majelis takdib. Takdib itu dari kata adab. Adab yu'adibu takdiban itu ya. Jadi bagaimana aku nyuntik bocah ya, saya ngobatin anak itu kan ini bukan urusan jarum dan daging. Ini urusan hatinya, pikirannya, orang tuanya, lingkungannya, proses hidupnya. Jadi kan soal peradaban. Jadi mungkin yang saya maksudkan adalah bahwa universitas itu mestinya harus di set up dengan kesadaran peradaban. Gitu loh. Saya tuh kagum sama dokter anak ini ya. Tiap hari di Sarjito dan di Happy Land itu nemenin anak segitu banyak, dan saya tidak mampu seperti itu karena saya tidak punya cukup kebijaksanaan peradaban di dalam jiwa saya untuk mampu melakukan kayak beliau. Jadi saya itu sama dokter itu malu. Dokter itu hebat kan gitu. Karena mereka punya kesabaran, punya kebijaksanaan, punya kemuliaan hati, punya ketelatenan, dan punya kecerdasan yang tidak dimiliki oleh yang selain dokter gitu loh. Sedemikian rupa ya. Dan itu semua kan lahirnya mungkin sekian persen dari kuliah, tapi persentase yang lebih besar adalah dari penghayatan kehidupan beliau sendiri sebagai dokter, sebagai manusia, sebagai ini itu dalam kehidupan sosial kan gitu. Itu ya Mas Congi. Jadi
Ini saya sudah menyiapkan sangat banyak, tapi saya kira untuk sesi ini kita akhiri dulu. Intinya ini saya sama jamaahnya belajar loh ya. Saya ini konfirmasi takon-takon kepada panjenengan berdua. Bukan saya narasumbernya, karena saya yang pasien toh. Gitu ya. Teman-teman, ini akan semakin menarik, tetapi kita harus cut dulu supaya kita punya sanggup untuk episode mendatang.